Hai Bapak Ibu Guru hebat, kembali bersama saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.2. Gambaran diriku setelah 3 tahun pendidikan guru penggerak oleh Beatrix Igo SPD bersama fasilitator Bapak Willem Friedus Ndiwa SPD dan pengajar praktik Ibu Hermania Dueredo SPD. Sebagai tenaga pengajar pada lembaga pendidikan khusus, yaitu tempat pendidikan penyemaian calon imam Katolik, saya harus menyiapkan diri dengan baik sebelum harus berhadapan dengan para siswa yang biasa disebut seminaris. Karena apa yang mau diajarkan saya harus terus belajar untuk mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, adapun aktivitas saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, guru mata pelajaran IPA. Saya menjalankan pembelajaran sesuai pembagian tugas dari kurikulum yang termuat dalam roster harian. Yang kedua, membuat agenda yang berisi target kerja harian. Yang ketiga, membentuk tim teaching serumpun dan lintas mata pelajaran untuk membantu yang pertama untuk memperbaiki diri, saling refleksi, dan saling berbagi, baik antar tim serumpun maupun lintas mata pelajaran yang dikaitkan pada materi-materi yang bersesuaian. Yang berikut, pendampingan khusus bagi siswa pencinta sains. Pada bagian ini diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengambil bagian sebagai pencinta sains yang disediakan sejak dini. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar mencari tahu, memecahkan konsep yang ada, dan bisa melakukan penemuan-penemuan kecil. Yang berikut, membantu siswa yang kesulitan belajar melalui tutor sebaya. Pada poin ini diberikan kesempatan kepada para siswa untuk bisa saling berbagi ataupun bisa saling membantu. Yang kedua, guru mata pelajaran mulok. Pembelajaran mulok dengan menggunakan pendekatan sosiokultural. Karena pada lembaga kami terhimpun siswa dari berbagai etnis, maka pembelajaran melalui pendekatan etnis. Yang pertama, etnis Gaseli, gabungan seminaris asal Endelio. Etnis Tarsanto, tergabungnya seminaris asal Nagekeo Toto, dan Persiba, persatuan seminaris asal Bajawa. Nah, pada pendekatan ini, pada mata pelajaran mulok diberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi sosial budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, pengangkatan cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerah mereka masing-masing dan dibuat dalam bentuk percakapan dan dilakukan dalam bentuk sosiodrama. Yang ketiga, kepala laboratorium IPA. Dalam hal ini saya bekerja sama teknisi dan laboran dalam mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang menggunakan labor, dimulai dari persiapan administrasi serta sampai pada proses pengawalan dan pengawasan kegiatan-kegiatan di laboratorium. Yang kedua, bekerja sama dengan guru mata pelajaran dalam program Pencil, peneliti cilik, yang diberikan
pada siswa yang berminat dalam hal penelitian sederhana dan terjangkau. Yang keempat, pembina pramuka. Dengan menjalani kegiatan melalui tahap penyusunan silabus latihan dan pendampingan bersama siswa dalam mencapai syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Dan pada proses selanjutnya, setelah anak-anak ataupun peserta didik melewati tahap demi tahap, maka akan yang dinamanya pindah golongan. Yang pertama, pindah golongan dari siaga tata ke penggalang sebagai tamu penggalang, dan diberikan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah mereka jalani untuk mencapai SKK syarat kecakapan khusus, maka untuk tingkatan kelas 7 masuk pada penggalang ramu. Dalam melaksanakan setelah 1 tahun, mereka akan naik ke tingkat penggalang rakit. Setelah itu dari rakit di kelas 8 naik ke kelas 9 ke penggalang terap. Dalam melaksanakan kegiatan gelar aksi pramuka yang menggambarkan kegiatan akademik ekstrakurikuler yang mendukung pada bakat dan minat siswa. Yang kelima, sebagai wali kelas, menerapkan program kasih ayah dan ibu. Kegiatan ini merupakan ruang saya bersama anak wali, di mana saya berperan sebagai orang tua dan seminaris sebagai anak. Pada bagian ini, kami selalu melakukan refleksi mingguan. Pada awal semester, biasanya diberikan kesempatan kepada para siswa untuk bisa menggali bagaimana keadaan dirinya, bagaimana keadaan pribadinya dalam kesiapan untuk masuk ke semester yang baru dengan melihat kembali perjalanan pada semester sebelumnya. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus ditinggalkan. Yang keenam, program rutin sekolah. Biasanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan terstruktur yang bersifat rutin yang termuat dalam kalender pendidikan. Dengan mengikuti secara penuh dan melibatkan diri, berbagai peranan yang selalu terlibat dalam kepanitiaan baik yang inti maupun pendukung. Nah, program-program ini yang biasa termuat dalam kalenderium sekolah dan merupakan kegiatan rutin. Misalkan dalam kegiatan gelar aksi pramuka. Yang kedua, sebagai ekstrakurikuler wajib. Biasanya adanya jurnalistik, program Mading Kompas, Mading ala Berita Kompas. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan rutinitas lain yang sangat membantu siswa untuk menemukan bakat minat dalam bentuk tulisan ataupun public speaking yang membantu siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, program non-rutin sekolah. Biasanya mengikuti secara penuh dan melibatkan diri berbagai peranan yang selalu terlibat dalam kepanitiaan baik yang inti maupun sebagai tim pendukung. Nah, kegiatan-kegiatan non-rutin sekolah ini yang biasa diadakan ataupun biasa yang dilaksanakan secara tiba-tiba. Dan kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah untuk memperlancar kegiatan ini dan dapat membantu sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih.